Kuan Yuchen, semua ini sudah kamu rencanakan bukan? Sejak bertemu denganku? Lukian, kamu harus mengerti. Tanpa aku, tidak ada orang yang mau menginvestasikan 200 miliar untuk mengelola kekacauan perusahaan keluargamu ini. Apalagi membantumu mendapatkan kembali grup Lu yang akan hancur berantakan. Seharusnya kamu berterima kasih padaku karena sudah memenuhi janjiku. Aku tentu harus berterima kasih padamu, Kuan Yuchen. Terima kasih, sudah lama merencanakan untuk membantuku mendapatkan kembali grup Lu. Terima kasih, sudah menjadikan jeripayah ayahku sebagai barang rampasanmu. Terima kasih kamu membuatku mengerti. Aku memang bodoh. Baiklah, kamu sudah selesai melampiaskan emosi negatifmu, bukan? Lebih baik kamu pikirkan tentang bagaimana cara membuat grup Lu bangkit kembali. Ini baru cara yang benar. Tenang saja, sebagai pemegang saham terbesar dan suamimu, aku pasti akan membantumu sekuat tenaga. Ucapannya benar, aku sudah kembali ke perusahaan sekarang. Menemukan bukti penting dan membebaskan ayah adalah hal yang paling penting. Apa? Lukian kembali ke perusahaan, bahkan dia menjadi pejabat ketua direksi? Wen Hui, bagaimana perkembangan kamu menaklukkan Kuan Yuchen? Gadis itu sudah berada di atas kita. Ibu tenang saja, aku sudah menguasai semua jenis informasi tentang kesukaan Kuan Yuchen. Sekali bertindak, aku pasti akan menaklukkannya. Lelah sekali. Masih ada banyak dokumen yang belum kubaca. Buku akun perusahaan benar-benar berantakan. Nyonya, ini kopi Nyonya. Baiklah, terima kasih. Nyonya, Tuan belum pulang. Apa perlu menghubunginya? Dia sudah dewasa, tidak akan hilang. Untuk apa menghubunginya? Baiklah, sekarang pukul 23:15. Minum kopi pahit ini dulu. Malam ini aku akan menyelesaikan pekerjaan. Kenapa selarut ini masih di ruang baca? Kuan Yuchen, dasar penipu. Aku benci kamu. Apa dia masih marah? Bahkan dia memakiku saat bermimpi. Gadis yang membuat orang khawatir. Lukian, mungkin aku tidak seharusnya menarikmu ke dalam perang bisnis yang brutal. Tidurlah dan mimpi yang indah. Berbagai saluran penjualan elektronik grup Lu bermasalah. Putusnya rantai modal diperkirakan disebabkan oleh hal ini. Tampaknya selain Lu Haiping, keluarga Lu lainnya tidak berguna. Tidak heran akuisisi berjalan begitu lancar. Sudah pagi ya? Hah? Kenapa aku tidur di ranjang? Mungkinkah karena kelelahan sampai aku tidur sambil berjalan? Tidak usah dipedulikan, aku harus segera menyelesaikan pekerjaan. Kenapa dokumen-dokumen ini sudah dirapikan? Mungkinkah Kuan Yuchen yang menyelesaikannya? Kenapa dia mau melakukan hal ini demi aku? Aduh, Nyonya sudah bangun. Di mana Kuan Yuchen? Kemarin Tuan pulang sangat larut dan sudah keluar jam 6 pagi. Dia bilang akan dinas selama seminggu. Dia lihat Nyonya tidur nyenyak, makanya dia tidak membangunkan Nyonya. Pasti menghabiskan semalaman untuk merapikan dokumen-dokumen ini. Apa dia tidak tidur semalaman? Tidak, hentikan. Untuk apa kamu peduli dengannya? Dia mau dinas seminggu. Jangan-jangan dia bersama dengan Lu Wenhui. Benar-benar memusingkan. Meskipun Kuan Yuchen sudah membantuku merapikan dokumen, tapi aku tetap tidak bisa melihat ada masalah. Tampaknya pemeriksaan sederhana dari buku akun tidak dapat menemukan petunjuk apapun. Aku harus cari kesempatan untuk berhubungan dengan Remping, direktur keuangan itu. Lu Haiyang. Suara ini suara Remping? Menurutmu apa Lukian tahu? Mana mungkin aku tidak takut. Bukti itu ada di tanganku. Jika terjadi sesuatu, aku harus bertanggung jawab. Aku sudah takut saat ayahnya di penjara waktu itu. Aku tidak seharusnya mempercayaimu. Berapa kali kamu mengatakan hal ini?
Kamu sama sekali tidak mencintaiku. Saat sedang mencari buktinya, kamu malah mengantarnya sendiri. Lu Haiyang, aku beri waktu 2 minggu. Jika kamu tidak bercerai juga, aku akan cari istrimu. Aku sudah hamil. Kenapa kamu tidak berani bertanggung jawab setelah melakukannya? Dia sudah pergi. Bibi, semoga Bibi suka hadiah besar yang kuberikan. Lu Haiyang sialan, beraninya berselingkuh dariku. Ada apa, Bu? Lu Ken yang mengirim file suara? Ayah mana berani berselingkuh? Aku tebak Lu Ken yang memalsukannya. Tapi bagaimana kalau... Ibu tenang saja, aku akan pergi ke kantor untuk bertanya pada Lu Ken sejalang itu. Jika dia melakukannya, aku tidak akan memaafkannya. Waktunya sudah hampir tiba. Dengan karakter keluarga itu, mereka pasti akan datang. Nona tidak bisa sembarangan bertemu ketua Lu tanpa janji. Nona tidak boleh masuk. Sudah tiba. Lu Ken, jelaskan padaku, apa maksud pesan yang kamu kirim pada ibuku? Jika kamu hebat, katakan nama pelakor itu. Dasar jalang, berpura-pura. Tidak kusangka kamu punya pemikiran iblis. Aku hanya mengingatkan saja, kalau tidak mau dengar, lupakan saja. Kamu malah mencari masalah denganku. Silakan pergi, aku tidak punya waktu bermain-main denganmu. Sekretaris Au, panggilkan Direktur Ren kemari. Katakan ada yang ingin kutanyakan mengenai beberapa hal di buku akun. Baiklah. Lu Qian, jika bukan karena Kuan Yu Chen, siapa kamu sekarang? Pantas dia tidak mau membawa beban sepertimu. Oh, bahkan dia juga sudah mengatakan hal ini padamu? Sepertinya cepat sekali hubungan kalian berkembang. Tentu saja, kamu kira dia hanya melindungi wanita pembawa sial sepertimu? Aku sering makan bersama dengannya akhir-akhir ini. Apa ucapannya bisa dipercaya? Atau dia dan Kuan Yu Chen benar-benar? Ketua Lu mencariku? Ini? Ketua Lu, karena ketua ada tamu, aku akan kemari lagi nanti. Suara ini sama dengan ada di ponsel. Dasar pelakor, akhirnya aku menemukanmu. Kamu sedang apa? Lepaskan aku. Aku tidak tahu apa yang kamu bicarakan. Masih berani mengelak? Dasar pelakor sialan. Aku akan memberimu pelajaran hari ini. Aku tidak melakukannya. Aku bukan pelakor. Kenapa kamu menangis? Jangan cari simpati. Siapa yang kasihan denganmu? Benar-benar wanita tidak tahu malu, merusak keluarga orang lain. Kalau aku tidak memberimu pelajaran hari ini, aku bukan Lu Wenhui. Dasar pelakor tidak tahu malu. Kamu mau menggunakan anak untuk naik tahta? Aku akan membantumu menyingkirkan bayi sialan ini. Lu Wenhui, cukup. Ini kantorku. Kamu tidak berhak bersikap sembarangan. Aku tidak peduli apa yang terjadi antara kamu dan Direktur Ren. Tapi sekarang dia adalah karyawanku. Aku tidak akan membiarkan karyawanku menderita kerugian apapun. Dan kamu, Lu Wenhui, bisa-bisanya kamu menghina pelakor tanpa tahu malu. Kamu benar-benar memperluas pandanganku. Kamu? Bagaimana? Kamu tidak apa-apa? Tenang saja, ini di kantor. Aku tidak akan membiarkan dia menyakitimu. Terima kasih Ketua Lu. Wenhui, kenapa kamu datang ke kantor? Semua orang di kantor mendengar suara berisikmu di sini. Kamu sama-sama menjengkelkan, seperti ibumu, hanya bisa membuat keributan saja. Ayah, apa yang terjadi denganmu dan pelakor ini? Jelaskan padaku. Sembarangan bicara. Segera pulang, gadis memalukan. Ayah, jangan tarik aku, jelaskan padaku. Aku tidak berselingkuh, jangan dengarkan omong kosong orang lain. Baiklah, aku akan meminta sekretaris menemanimu ke rumah sakit. Kesehatan yang terpenting. Tidak peduli apapun yang terjadi, aku percaya kamu punya kesulitan. Ren Ping, seharusnya kamu sudah lihat seperti apa keluarga Lu Haiyang. Aku harap kamu akan membuat pilihan yang tepat.
Aku sudah berhasil membuat mereka terpancing, dan yang seharusnya terekspos juga sudah terekspos. Hal-hal yang ingin kuselidiki selanjutnya seharusnya akan jauh lebih mudah. Ternyata begini rasanya mengendalikan nasib orang lain. Tampaknya aku dapat memahami Kuan Yu Chen. Apakah suatu hari nanti aku juga akan menjadi orang yang sama dengan Kuan Yu Chen? Nenek, ini hadiah dariku dan Kuan Yu Chen. Semoga nenek selalu bahagia. Baiklah, kita sekeluarga tidak perlu begitu sungkan. Nenek, Yu Chen masih dinas di negara E. Dia tidak sempat pulang hari ini. Semoga nenek tidak keberatan. Tidak masalah, dia pulang atau tidak, cukup cucu menantuku, Lukian yang menemaniku merayakan ulang tahun. Tangan nenek sangat hangat. Sejak kecil sampai dewasa, aku baru pertama kali merasakan perhatian dari nenek. Nenek Kuan, nenek di sini ya? Aku datang untuk memberi ucapan panjang umur untuk nenek. Oh, Ziyi, apa kamu datang dengan orang tuamu? Benar. Nenek, ini gelang giok yang kupilih sendiri untuk nenek. Ziyi datang saja sudah cukup, tidak perlu beri hadiah yang mahal. Nenek Kuan, kenapa aku tidak lihat kakak Yu Chen? Cucu menantu, kamu duduk dengan nenek saat makan nanti ya, nenek beritahu kamu. Hanya ada dia di matanya. Wah, bahagia sekali. Begitu banyak makanan lezat yang membuat aku sulit memilih. Hari ini neneknya ulang tahun. Kenapa aku tidak lihat Kuan Yu Chen? Apa kamu tidak tahu? Aku dengar dia menemui Kuan Zeng di luar negeri. Kuan Zeng? Siapa itu? Kasihan sekali, kamu tidak tahu siapa Kuan Zeng? Sepertinya kakak Yu Chen tidak memberitahumu kenyataannya. Kenapa gadis ini mendadak muncul? Kakak Yu Chen sama sekali tidak mencintaimu. Gadis ini benar-benar terpana oleh Kuan Yu Chen. Tidak peduli dia mencintaiku atau tidak, setidaknya kami sudah menikah, bukankah begitu? Kamu pasti menggunakan beberapa cara curang untuk memaksanya menikahimu. Katakan, apa yang kamu lakukan? Apa dia mabuk? Kapasitas minumnya sangat buruk. Aku belum selesai bicara, kembali. Nona Lian, kamu mabuk. Aku permisi. Benar-benar, aku tidak mau berurusan dengannya di acara seperti ini. Akhirnya tenang juga. Hei, jangan kabur. Astaga, benar-benar seperti hantu gentayangan. Nona Lian, sebenarnya mau apa kamu terus mengejarku seperti ini? Jangan terlalu bangga. Suatu hari nanti kakak Yu Chen akan tahu dia tidak mencintaimu. Dia pasti akan menceraikanmu nanti. Cerai saja, bukankah sekarang sudah biasa bagi anak muda untuk bercerai? Itu bukan masalah besar. Kakak Yu Chen tersayangmu hanyalah seorang pengusaha yang bisa memamerkan kelicikannya. Tidak sepadan aku hidup bersamanya seumur hidup. Kalau kamu tidak peduli, kenapa kamu masih mau menikahi dengannya? Kamu sama sekali tidak tahu berapa besar cintaku pada kakak Yu Chen. Seharusnya kamu tanyakan pertanyaan ini padanya. Kenapa dia mau menikahiku tapi tidak mencintaiku? Benar, apa kamu tahu kenapa? Karena kakak Yu Chen sama sekali tidak bisa menikahi orang yang sebenarnya dia cintai. Orang yang sebenarnya dia cintai? Apa Kuan Yu Chen juga punya orang yang sebenarnya dia cintai? Bukan kamu dan juga bukan aku. Kakak Yu Chen hanya mencintai Kuan Zeng itu. Kuan Zeng? Ternyata dia wanita. Kuan Zeng adalah wanita yang sebenarnya yang dicintai Kuan Yu Chen. Sini, sekarang sudah jadi keluarga sendiri. Ayo kita potong kuenya. Nenek, aku pulang. Hah? Yu Chen sudah pulang? Hah? Lukian, kita sudah lama berpisah. Kamu pasti merindukanku ya? Apa sedang membagi kue? Sepertinya aku pulang tepat waktu. Mari, Lukian, berlarilah ke pelukanku. Kuan Yu Chen.
Kamu sudah pulang? Kakak Yuchen, kamu sudah pulang. Lukian, apa yang kamu lakukan? Kamu malah membiarkan kesempatan pada wanita lain untuk memelukku? Kakak Yuchen, aku pasti akan menyempatkan pulang saat nenek ulang tahun. Hahaha, baiklah. Ziyi, jangan ganggu kakak lagi. Ayo makan kue. Nenek, selamat ulang tahun. Nenek jangan marah karena aku datang terlambat. Mana mungkin nenek marah. Istriku, kamu sudah bersusah payah di rumah. Tidak kok, kamu yang bersusah payah dinas. Sini suamiku, makan kue. Kalau begitu aku tidak akan ganggu kalian. Nenek Kuan, aku pulang dulu. Anak ini. Setelah makan kue, kalian istirahatlah di rumah lama hari ini. Baik. Baiklah, mandi sana. Aku mau istirahat. Istirahat? Penampilanmu barusan terlalu buruk. Apa kamu tidak menantikan kepulanganku? Menantikanmu? Menantikanmu terus menipuku? Aku beritahu kamu, Lukian, perusahaan keluargamu akan bangkrut dalam hitungan detik tanpa campur tanganku. Tenanglah dan jangan berpikir yang tidak-tidak. Yang harus kamu lakukan adalah memenuhi kontrak. Aku bahkan tidak bisa melawan di depannya. Dia hanya ingat kesepakatan saat bersamaku. Sedangkan Qian Zheng adalah wanita yang dia cintai. Kuan Yuchen, aku mau menanyakan satu hal padamu. Pertanyaannya, Kuan Yuchen, apa ada yang kamu sembunyikan dariku mengenai kamu dan juga aku? Kenapa aku perlu menyembunyikan sesuatu darimu? Atau kamu mau aku menjelaskan sesuatu? Apa yang ku nantikan sebenarnya? Menantikan dia mengatakan tentang Kuan Zheng? Menantikan dia mengatakan semua hal tentang dia dengan jujur padaku? Apa hubungan semua tentang Kuan Yuchen denganku? Begitu saja aku tidak ingin berjuang lagi. Cukup penuhi kontrak dengan tenang. Lalu menyelesaikan rencanaku sendiri. Aku akan membuat grup Lu kembali ke tanganku dan ayah. Aku tidak membutuhkan cinta siapapun. Aku juga tidak peduli dengan cinta siapapun. Aku hanya percaya pada diri sendiri. Itu sudah cukup. Sungguh menakjubkan. Lukian, kamu adalah satu-satunya wanita yang membuatku sulit memahami. Iblis yang tidak bisa membuatku berhenti.